Anissa Dwi Puspitasari. Halo, perkenalkan, saya Elika Ardana Sarira. Halo, perkenalkan, nama saya Roko Angelita Sibarani. Kali ini kami akan membahas tentang produksi roti tawar perusahaan Sari Roti mulai dari rincian biaya produksi, cara pembuatannya, Hingga laporan keuangan. Selamat menyaksikan! PT Nippon Indosari Corp Indo Tbk adalah perusahaan yang bergerak di industri roti dan dikenal luas melalui merek dagangnya yaitu Sari Roti. Didirikan pada tahun 1995, perusahaan ini telah menjadi salah satu pemain utama dalam industri roti di Indonesia. Produk utamanya seperti Sari Roti Tawar, yang telah menjadi pilihan favorit masyarakat karena kualitasnya yang konsisten dan rasanya yang khas. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Selayar, Blok A9, Cikarang Barat, Bekasi, yang menjadi pusat operasionalnya. Dengan fasilitas produksi modern, PT Nippon Indosari Corp Indo Tbk terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi roti masyarakat Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, perusahaan ini dapat diakses melalui situs web resminya di www.sariroti.com. Situs tersebut menyediakan informasi mengenai profil perusahaan, produk yang ditawarkan, inovasi terbaru, serta program-program lainnya yang mendukung pertumbuhan bisnis dan pelayanan pangan. Struktur organisasi perusahaan ini dirancang untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan operasional serta pengawasan perusahaan. Secara hierarki, organisasi dipimpin oleh Dewan Komisaris yang bertugas memberikan pengawasan strategis. Dewan Komisaris didukung oleh dua komite, yaitu Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Audit, yang dimana untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan. Kemudian di bawah Dewan Komisaris terdapat Direktur Utama atau Presiden Direktur yang memimpin jajaran manajemen eksekutif, audit internal dan sekretaris perusahaan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama, memastikan bahwa tata kelola perusahaan itu berjalan dengan baik. Kemudian struktur eksekutif dikelola oleh Dewan Direksi yang terdiri dari berbagai kepala divisi. Masing-masing bertanggung jawab atas fungsi operasional tertentu. Chief Executive Officer atau CEO menjadi pemimpin utama operasional dan memiliki peran strategis dalam menjalankan visi perusahaan. Di bawah CEO terdapat beberapa posisi kunci berikut. Yang pertama, bisnis teknologi, memimpin inovasi teknologi informasi, pengembangan aplikasi perusahaan, dan distribusi komersial berbasis teknologi. Chief Financial Officer atau CFO bertanggung jawab atas keuangan perusahaan, mencakup akuntansi, pelaporan, anggaran, serta pengelolaan sistem dan prosedur keuangan. Chief HRGA dan Procurement Officer mengelola operasi sumber daya manusia, pengembangan organisasi, hubungan industrial, pengadaan, hingga quality assurance. Chief Operating Officer atau COO mengawasi operasional utama seperti penjualan, pemasaran, produksi, kontrol kualitas, manajemen rantai pasok, dan pengembangan bisnis. Kemudian yang terakhir ada Food Solution dan Institution, mengelola pengembangan produk dan solusi makanan yang berorientasi pada kebutuhan institusi. Peralatan dan mesin yang digunakan oleh PT Nippon Indosari Corp Indo Tbk memainkan peran penting dalam mendukung proses produksi roti yang efisien, higienis, dan berkualitas tinggi. Berikut adalah penjelasan dari setiap alat dan mesin berdasarkan fungsinya. Yang pertama, mixer roti digunakan untuk mencampur bahan-bahan utama seperti tepung, air, ragi, gula, dan mentega. Proses ini menghasilkan adonan dasar dengan tekstur yang konsisten. Yang kedua, bak fermentasi, membantu mengembangkan adonan dengan mendukung proses fermentasi. Alat ini dilengkapi dengan kontrol suhu dan kelembapan untuk memastikan rasa dan tekstur roti berkembang secara optimal. Yang ketiga ada divider, berfungsi membagi adonan menjadi potongan-potongan dengan ukuran yang seragam, sehingga menghasilkan produk yang konsisten. Yang keempat, rounder,
digunakan untuk membentuk adonan menjadi bola-bola atau bentuk lain sesuai kebutuhan sebelum masuk ke tahap berikutnya dalam proses produksi. Yang kelima, overheat prover atau OHP, mempercepat fermentasi dengan memberikan suhu dan kelembapan yang terkendali, memastikan adonan siap untuk dipanggang. Yang keenam, mesin press, bertugas memadatkan adonan sebelum dipotong atau dibentuk sesuai kebutuhan produksi. Yang ketujuh, tunnel oven, adalah alat pemanggang berkapasitas besar yang memastikan roti matang secara merata dengan warna keemasan yang sempurna. Alat ini sangat sesuai untuk produksi skala besar. Yang kedelapan, blazer, digunakan untuk mendinginkan roti dengan cepat setelah proses pemanggangan. Ini membantu mempertahankan kelembapan dan kesegaran produk. Yang kesembilan, cooling tower, bertugas mendinginkan roti secara bertahap setelah pemanggangan, mempersiapkannya untuk proses pengemasan. Yang ke-10, mesin packaging, secara otomatis mengemas roti ke dalam kemasan plastik atau karton sesuai dengan standar perusahaan dan preferensi konsumen. Dan yang 11, mesin metal detektor, memastikan keamanan produk dengan mendeteksi keberadaan logam yang tidak diinginkan dalam produk roti yang telah dikemas. Selain alat-alat produksi tersebut, perusahaan juga memiliki kendaraan distribusi berupa mobil dan truk. Kendaraan ini digunakan untuk mendistribusikan produk ke berbagai wilayah, memastikan roti sampai ke konsumen dalam kondisi segar dan sesuai jadwal. Aktivitas distribusi ini mendukung upaya perusahaan untuk menjaga ketersediaan produk di pasar serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikut adalah depresiasi aktiva PT Nippon Indosari Corp Indo Tbk. Proses produksi roti di PT Nippon Indosari Corp Indo Tbk melibatkan berbagai tahapan yang dirancang secara sistematis untuk memastikan kualitas, efisiensi, dan keamanan produk. Berikut adalah penjelasan rinci setiap tahapan. Tahapan yang pertama adalah perencanaan produksi. Tahapan pertama ini menentukan jumlah produksi atau unit yang akan dibuat sesuai dengan permintaan pasar dan rencana distribusi. Perencanaan ini memastikan produksi berjalan efisien tanpa kelebihan atau kekurangan stok. Tahapan yang kedua adalah pembelian dan penyediaan bahan baku. Perusahaan membeli bahan baku utama seperti tepung terigu, air, ragi, telur, garam, susu, gula, margarin, dan bahan pendukung lainnya sesuai dengan standar kualitas khusus yang telah ditetapkan. Setelah pembelian, bahan baku disimpan di gudang penyimpanan yang aman hingga didistribusikan ke bagian produksi. Tahapan yang ketiga adalah persiapan produksi. Pada tahap ini, bahan baku utama ditimbang dengan akurat sesuai resep yang telah dirumuskan untuk memastikan konsistensi rasa dan tekstur produk. Tahapan yang keempat, proses pengolahan bahan baku. Proses pengolahan bahan baku dilakukan secara bertahap, mencakup sponge mixing, yaitu bahan baku utama yang telah ditimbang dicampur menggunakan mesin pencampur untuk membentuk adonan awal. Selanjutnya, fermentation, yaitu adonan awal difermentasi selama 3-4 jam dalam kondisi suhu dan kelembapan yang terkontrol untuk mengembangkan rasa dan tekstur. Selanjutnya, dough mixing, yaitu setelah fermentasi awal, adonan dicampur kembali dengan bahan tambahan seperti mentega, susu, dan garam untuk membentuk adonan akhir. Selanjutnya, dividing, yaitu adonan yang telah selesai dicampur dibagi menjadi bagian-bagian kecil dengan ukuran seragam menggunakan mesin pembagi. Selanjutnya, rounding, yaitu adonan yang telah dibagi kemudian dibentuk menjadi bola atau bentuk lain sesuai desain produk. Selanjutnya, freezing, yaitu adonan dibiarkan beristirahat singkat untuk memberikan waktu pada gluten agar membentuk struktur yang lebih baik. Selanjutnya, fanning, yaitu adonan dibiarkan di ruang terbuka atau di tiup angin untuk mendukung fermentasi dan pengembangannya. Selanjutnya, final fermentation, yaitu adonan mengalami fermentasi terakhir sebelum proses pemanggangan, memungkinkan pengembangan yang optimal. Selanjutnya, baking, yaitu adonan dipanggang dalam oven pada suhu dan waktu tertentu untuk menghasilkan roti yang matang sempurna dengan tekstur dan warna yang diinginkan. Selanjutnya, cooling, yaitu setelah dipanggang, roti didinginkan di cooling tower untuk mempertahankan kesegaran dan kelembapan produk sebelum pengemasan. Tahap yang kelima yaitu pengemasan atau packaging. Tahap ini roti yang sudah matang dikemas menggunakan mesin pengemas otomatis yang cepat dan higienis. Proses ini memastikan produk terlindung dari kontaminasi,
Setelah itu, produk diberi label, diorganisasikan dalam kotak, dan disiapkan untuk didistribusi. Tahap yang terakhir yaitu pendistribusian. Produk roti yang telah dikemas kemudian didistribusikan ke berbagai toko dan mitra distribusi. Proses ini dilakukan dengan kendaraan distribusi yang memastikan roti sampai ke tujuan dalam kondisi segar. Berikut adalah rincian biaya produksi dari proses pembuatan roti tawar Sari Roti. Berikut adalah rincian biaya administrasi dan pemasaran. Berikut adalah rincian biaya gaji. Berikut adalah rincian supplier. Berikut adalah rincian customer. Berikut adalah transaksi yang terjadi di bulan November 2024. Berikut adalah hasil laporan laba rugi PT Nippon Indosari Kopindo Tbk selama bulan November. Berikut adalah neraca PT Nippon Indosari Kopindo Tbk selama bulan November. Berikut adalah penjualan PT Nippon Indosari Kopindo Tbk selama bulan November. Berikut adalah pembelian PT Nippon Indosari Kopindo Tbk selama bulan November. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye!